Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, SPD SDGR, SD Negeri 1 Kangkung, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Dengan pengajar praktek Ibu Sundari dan fasilitatornya Bapak Sabto Abadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1.1, tepatnya 1.1.A.6, demonstrasi kontekstual. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofil yang sangat kontekstual. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Pemikirannya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan haruslah relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Pentingnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat inklusif, yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan. Ia mengadvokasikan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemikirannya ini muncul dalam upaya Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menjadi salah satu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, dari depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya, dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Yang ketiga, Tudwuri Handayani. Yang artinya, dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia juga menekankan pentingnya pendidikan yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan harus mempromosikan kearifan lokal, nilai-nilai budaya, serta semangat nasionalisme. Ia juga menyoroti pentingnya menggali dan mengembangkan potensi anak-anak Indonesia agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam membangun negara. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang kontekstual ini menjadi landasan bagi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia diakui sebagai salah satu tokoh pendidikan terpenting dalam sejarah Indonesia. Dan sumbangsihnya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia tetap dihargai hingga saat ini. Konsepnya, pendidikan yang berpihak pada murid atau peserta didik. Karya Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menitik beratkan pada kebutuhan peserta didik atau minat siswa. Strategi 3P. Pertama, pembelajaran. Memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat, membangun pemahamannya sendiri, dan berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Hal ini dapat membantu murid merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pengajaran. Guru harus bersikap demokratis, tidak menjadikan murid sebagai kertas kosong, memanusiakan manusia, melatih murid dengan memberikan feedback, dan membuat suasana kelas lebih nyaman. Dengan demikian, murid akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu puisi penjaringan, pemetaan, dan pembinaan. Hal ini dapat membantu murid memperoleh pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti, serta membangun bangsa. Adapun beberapa kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ada di sekolah kami. Yang pertama, ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
Tiap pagi dan mau pulang sekolah, anak-anak bersalaman dengan Dewan Guru. Kegiatan positif selanjutnya yaitu upacara bendera, yang maknanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian kegiatan positif lainnya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami yaitu tadarus Al-Quran sebelum melakukan pembelajaran, dan setiap hari Jumat diadakan sedekah atau infak yang diadakan setelah SKJ. Kegiatan positif lainnya yaitu senam bersama setiap hari Jumat. Kemudian ada ekstrakurikuler kesenian yang biasanya kami tampilkan dalam sebulan itu 2 kali, itu setelah upacara bendera. Kegiatan positif selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan setiap hari Sabtu. Dan terkadang dalam satu semester itu 2-3 kali kami mengikuti kegiatan kepramukaan di luar sekolah kami, baik itu di kecamatan kami sendiri dan juga di kecamatan tetangga. Kegiatan selanjutnya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu ekstrakurikuler drum band yang diadakan setiap hari Jumat, yang diadakan secara terjadwal yaitu bergilir dari kelas 4, 5, dan 6. Kegiatan positif selanjutnya yaitu Dewan Guru sudah mulai mengadakan pembelajaran menggunakan media IT, walaupun itu baru bertahap dan belajar, namun di sini sebagian kami sudah mulai menggunakan pembelajaran IT agar anak tidak merasa bosan. Kemudian kegiatan positif selanjutnya yang masih berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, berdiskusi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi, baik itu dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu tenaga peserta didik. Ini dilakukan 2-3 bulan sekali. Tujuan kegiatan tersebut adalah agar terciptanya Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila terkandung yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinakaan global, bergotong royong, dan kreatif. Adapun tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Yang kedua, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi antara siswa. Yang keempat, ketidakseimbangan antara pembelajaran akademik dan pengembangan karakter. Yang kelima, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah di dunia pendidikan. Tantangan yang kedua yaitu kurikulum yang terlalu padat dan kurang fleksibel. Solusinya mengadopsi pendekatan pendidikan yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan siswa. Kurikulum ini juga dapat dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui pendekatan proyek, penemuan, dan kolaborasi yang mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Tantangan selanjutnya, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Di sini ada solusinya, yaitu menerapkan pendekatan belajar dari bawah yang diusulkan oleh Ki Hajar Dewantara. Memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dengan mengajak mereka untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengetahuan. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan presentasi siswa akan meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Tantangan selanjutnya itu kesenjangan sosial dan ekonomi antara siswa. Di daerah kami, siswanya berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Solusinya menerapkan prinsip budi pekerti luhur yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara, menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah, di mana setiap siswa diterima dengan baik dan dihargai tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonominya. Menyediakan bantuan belajar, memberikan sumbangan berbentuk sembako dan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tantangan selanjutnya yaitu ketidakseimbangan antara pembelajaran ekonomi dan pengembangan karakter.
Solusinya ialah mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengembangan karakter dalam kurikulum, memberikan perhatian yang sama pentingnya terhadap pembentukan karakter siswa, seperti nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan, serta kepedulian sosial. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, melibatkan siswa dalam pelayanan masyarakat, mengikutkan dalam kegiatan lingkungan, atau kegiatan seni dan budaya yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Demikianlah paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.